Orangnya nih Jamet. Ngapain sih jangan video-videoin dong? USD Sway Tim 4 Lynx DS12 alias 2 sistem. Itu agak sulit untuk dikendalikan untuk orang-orang yang belum terbiasa. Nah, gue tambahin lagi nih dudukannya supaya bisa dipakai ke agresif. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan. Bertemu lagi bersama Rolling Thunder. Rolling belok kanan kena Thunder. Tanpa basa-basi langsung aja. Hari ini kita akan membahas sepatu roda 80 mm versus 110 mm, 3 roda dan 4 roda. Ini lanjutan dari video yang kemarin ya. Buat yang belum nonton boleh cek, ada di link di sini nih, boleh diklik langsung nonton dulu. Jadi kemarin itu kita itu alias saya dan Jamet nih, sepatunya Jamet. Ini orangnya nih Jamet. Ngapain sih jangan video-videoin dong? Jangan video-videoin dong. Nah dulu belum siap. Jamet banget. Nggak jelas. Oke. Jadi kemarin itu saya dan Jamet itu balapan pakai sepatu roda ini Oxlo MF 500, dan ini agresif sih sebenarnya. Ini USD Sway Tim 4 ya Met? Ya. Oke, Tim 4 tapi pakai frame Lynx DS12 alias 2 sistem. Rodanya ini pakai yang 110 mm 3 roda. Black Magic ya itu? Bukan, Mater sama Track Assault MPC. Nah, ini original MF 500, yang cuma diganti itu cuma talinya aja, sisanya masih full original bawaan pabrik. Rodanya 80 mm, udah habis dikit dipakai nge-slide. Oke, langsung aja kita bacakan spesifikasinya yang goib ini. Matt, bisa tolong dijelaskan? Oke. Spesifikasi rodanya dan bootsnya segala macam, apa itu perintilannya, apa yang udah dikorek. Ini bootsnya udah nggak standar ya. Ini udah korekan ya semi racing harian lah. Ya. Jadi ini bootsnya boots agresif ya. Ya lumayan berat, cuma pengen dipakai harian. Nah gimana caranya? Nah ini gua oprek nih. Gue masukin frame 3 wheel yang untuk boots urban biasa. Nah dia kan bootsnya harusnya high low, dan kalau agresif dia UFS alias flat. Nah gue tambahin lagi nih dudukannya supaya bisa dipakai ke agresif, jadi bisa dipakai harian juga buat rolling. Nah ukuran rodanya ya 110 dengan menggunakan frame DS12 dari Lynx. Ya gitulah akal-akalan. Terus untuk panjang framenya sendiri ini berapa dari sumbu roda depan ke belakang? Oke, untuk panjangnya sendiri ini tertulis dia 255 mm ya. Wow, Jadi cukup panjang untuk seukuran sepatu roda urban ya. ya, dan kelebihannya kalau panjang itu dia kalau untuk kecepatan tinggi lebih stabil. Tapi kekurangannya atau minusnya untuk belok dia agak berat. Nah, itu kekurangan dan kelebihan frame panjang ya. Tapi untuk ukuran ban 110 ya memang 110 lebih sedikit lebih berat, tapi ketika sudah melaju dia jauh lebih enteng. Ya, buat kalian yang penasaran bisa cek di videonya hasil balapan kemarin, terlihat bagaimana sepatu ini bisa melaju dengan kencang di lurusan. Nah, sedangkan lawannya ini memiliki panjang frame cuma 243 mm. Nggak cuma sih, sebenarnya ini standar untuk ukuran sepatu urban atau freestyle. Kelebihannya itu dengan frame panjang segini 243 mm, dia ini mudah untuk belok. Alias kalau misalkan kalian mau pakai untuk speed slalom atau latihan freestyle yang belok-belok begitu, ini lebih enak nih. Ini juga settingannya flat sih, ini cocok lah untuk balapan lurusan sedikit mah bisa. Nah, untuk kelemahannya sendiri kalau di kecepatan tinggi, frame dengan panjang yang nggak terlalu panjang ini dia tuh agak goyang begitu guys. Bisa terlihat di kemarin hasil videonya, sedikit agak goyang ketika keluar di tikungan. Ini betul apa yang dibilang sama Entatria ini, dia komentar
pas keluar tikungan goyang banget. Ya betul, itu kelihatan banget goyangnya habis sprint belokan terus keluar tikungan pengen nge-push agak goyang karena ini emang agak kurang oke kalau dipakai buat ngebut kurang stabil. Tapi untuk sprint ini lumayan oke. Kenapa? Karena rodanya itu ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan frame ini pakainya rodanya cuma 3. Pengaruhnya di mana? Kok bisa lebih unggul ini kalau sprint? Begini guys, kalau rodanya semakin banyak, yang napak di lantai itu semakin kuat. Tuh kayak ini kan ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini cuma 1, 2, 3. Jadi kalau buat sprint dia agak melejit begitu, walaupun sebenarnya tracknya udah bagus banget sih, harusnya nggak melejit lagi. Cuman emang si Jamet ini kalahnya aja nih, emang diculun aja sih. Karena emang dia nih kurang skillnya itu lebih unggul. Rolling Thunder tuh nggak bisa ditandingin sama siapapun. Kalau misalkan sprint tuh dia tetap menang. Kita bicarakan hasil akhir bos. Oh nggak bisa. Ini karena menang spek aja ini. Kalau misalkan sprint, jelas menang Rolling Thunder. Nggak bisa Jamet ngalahin. Aduh, walaupun pakai sepatu roda yang pendek ini tetap menang. Jadi kesimpulannya adalah roda 3 wheels dengan panjang frame 255 mm ini lebih stabil di kecepatan tinggi dan lebih ngebut karena rodanya 110 mm. Karena lebih besar rodanya itu kecepatan tingginya semakin besar, atau alias top speednya itu makin besar. Sedangkan frame dengan ukuran 243 mm ini tidak stabil di kecepatan tinggi namun unggul di belokan, tetapi dengan roda yang kecil menghasilkan top speed yang jauh lebih kecil lagi. Oke guys, langsung aja. Saat ini saya mau membahas dari komentar Krisna Aditya. Kalau 3 roda lebih cepat dari 4 roda, kenapa ya sprinter profesional memakai 4 roda ya, bukan 3 roda? Nah, ini dia nih. Seperti yang tadi saya sebut, roda 4 ini lebih stabil di tanah karena tapakannya itu lebih banyak dibanding 3 roda. Kalau 3 roda ini napaknya itu lebih sedikit, jadi gripnya itu kurang kalau misalkan di tanah. Kecepatan awalnya itu sangat berpengaruh besar karena ketika ada dorongan dari kaki ini ketika loncat tuh lihat, bisa dilihat kan gesekannya banyak ke tanah. Jadi untuk sprint ini lebih oke lah daripada roda 3 ini. Komentar dari Life Like Inline Skate. Aku udah coba sprint 100 meter, aku pakai 3 roda dan teman pakai 4 roda dan aku kalah. Aku menang di start, tapi di sprint aku juga hampir jatuh kayak di video. Ya, by the way aku kurang tahu ya ini spesifikasinya roda 3 rodanya ini 110 mm atau 80 mm. Oke, langsung aja kita tanya pada Jamet yang bukan ahlinya. Mungkin yang 3 roda, kita anggap aja 3 roda kan biasa 110 ya. Oke, terus dia hampir jatuh kan. Nah, 3 roda ini karena dia 110, tentu saja dia lebih tinggi daripada 80 mm. Nah, biasanya kalau lebih tinggi itu agak sulit untuk dikendalikan untuk orang-orang yang belum terbiasa, yang biasanya pakai 80 mm atau bahkan yang sudah biasa aja memang bisa sering banget ngomong bahwa 3 roda itu yang lebih tinggi lebih sulit dikendalikan untuk sprint ataupun untuk kebut gitu. Maksudnya gerakan-gerakan kaki yang cepat ya kan, dengan kelincahan itu agak sulit dikendalikan karena dia lebih tinggi, jadi dia lebih gampang di kaki tuh, dia lebih gampang goyang. Jadi itu teori saya ya, karena saya nggak ngeliat langsung. Kalau misalnya saya ngeliat langsung, saya bisa komen dengan detail. Oke, terima kasih Jamet, semoga tidak membantu. Ya, kalau ada kesempatan lagi untuk Life Like Inline Skate, kalau ada videonya saya mungkin boleh lihat supaya bisa melihat lebih langsung lagi. Jadi mungkin saya akan tahu kendalanya apa dan kesalahannya di mana. Ya pokoknya nanti kalau misalnya kalian balapan lagi ya, 3 wheel versus 4 wheel gitu, langsung kirim ke kita, nanti kita review videonya. Ya, boleh di tag ke Instagram _kasurrusak_ atau @link5, tapi ikannya 4 ya, link pemersatu bangsa.
Oke, cukup sekian. Semoga review hari ini membantu untuk kalian semua pengendara sepatu roda baik 3 wheel atau 4 wheel, roda besar atau roda kecil. Semoga harimu senin terus. Satu kelebihan juga untuk roda 3 wheels, dia ini lebih unggul dalam hal slide. Kenapa lebih unggul? Karena gesekannya terhadap aspal ini lebih sedikit, memungkinkan untuk menggesek aspal lebih mudah daripada 4 wheel. Karena beban yang harus digesekkan ini lebih banyak daripada 3 wheels.